Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai pengukuran salinitas, TDS, dan turbiditas di wilayah pesisir Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Adapun beberapa poin yang akan kami presentasikan, yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh Alvira, kemudian tujuan yang akan dijelaskan oleh Azhar Yesa, isi oleh Anissa, kemudian metode penelitian oleh Romatan Adi, Niki, dan Randy, hasil dan pembahasan oleh Fahrozi, dan kesimpulan oleh Anissa. Kita lanjut ke latar belakang yang akan dijelaskan oleh Alvira. Kepada Alvira, saya persilahkan. Baik, kawasan pesisir Kabupaten Kuburaya termasuk dalam Delta Kapuas, di mana di dalamnya mengalir Sungai Kapuas dan anak Sungai Kapuas, seperti Sungai Landak, Mendawah, dan Linda. Perairan pesisir tersebut berhubungan dengan laut terbuka, dan pengaruh air tawar sangat tinggi pada muara sungai. Adanya perbedaan pengaruh air tawar dan air laut serta erosi yang cukup tinggi dari Sungai Kapuas diduga berpengaruh pada sifat fisika kimia perairan, terutama salinitas, TDS, dan turbiditas. Pengukuran salinitas, TDS, dan turbiditas dapat dilakukan dengan berbagai cara dan peralatan. Salah satu alat yang dapat digunakan adalah water quality checker, di mana untuk menjamin keakuratan dan ketepatan data, maka alat tersebut harus dikalibrasi sebelum digunakan dan dilakukan pengecekan antara secara rutin dan terkontrol sehingga didapatkan data yang tepat dan representatif. Kemudian kita lanjut ke tujuan yang akan dijelaskan oleh Yesa. Kepada Yesa, saya persilahkan. Untuk tujuannya ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui parameter salinitas, TDS, dan turbiditas dan perairan pesisir Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Yang kedua, untuk mengetahui cara pengukuran instrumen water quality checker. Kemudian kita lanjut ke isi yang akan dijelaskan oleh Anissa. Kepada Anissa, saya persilahkan. Kualitas air adalah baku mutu yang ditetapkan berdasarkan sifat-sifat fisika, kimia, dan biologisnya yang menunjukkan persyaratan kualitas tersebut. Parameter kualitas air ditentukan untuk memberikan penilaian standar air yang bersih dan bebas dari bahan kimia berbahaya, mempunyai pH dan suhu yang sesuai, kandungan amonia dan nitrat yang rendah, tidak tercemar bahan organik, serta stabil. Macam-macam parameter kualitas air antara lain adalah parameter fisika, parameter kimia, dan parameter biologi. Parameter fisika yang digunakan dalam analisis jurnal ini diantaranya salinitas, total dissolved solid atau TDS, dan turbiditas. Baik, kita lanjut ke metode penelitian yang pertama yang akan dijelaskan oleh Romatan Adi. Kepada Adi, saya persilahkan. Oke, selanjutnya ada pengertian dan prinsip kerja alat. Water Quality Checker Multiparameter Horibas Series U50 adalah alat yang memungkinkan untuk mengukur dan menunjukkan hasil pemantauan secara bersamaan hingga 11 parameter. Desain yang tangguh dan kuat mempertimbangkan pemantauan lapangan yang ramah pengguna di lokasi, seperti sungai, air tanah, air drainase, dan lain-lain, dengan menyatukan fitur fungsi dan kinerja yang membuat pengoperasian alat ini mudah untuk semua orang. Water Quality Checker bekerja dengan cara mengalirkan arus listrik ke dalam air. Arus tersebut akan bekerja untuk mengikat kandungan garam dalam air sebagai tolak ukur atau parameter terhadap pengujian air. Kemudian cara kerjanya dengan mencelupkan elektroda ke dalam sampel di mana nanti akan keluar hasil ujinya di layar alat tersebut. Selanjutnya ada bagian-bagian alat. Probe Horiba U50 series menampung beberapa sensor dalam satu unit. Beberapa sensor tersebut
dapat memungkinkan pengukuran 11 parameter secara bersamaan. Dapat dilihat pada gambar, menunjukkan bahwasanya terdapat 7 sensor yang terdapat dalam multi-parameter seri Horiba U50, yang diantaranya yaitu turbidity, dissolved oxygen, conductivity, ORP, pH, dan water depth. Pengukur kualitas air multiparameter seri Horiba U50 dilengkapi dengan larutan standar pH 4 sebanyak 500 ml, larutan internal referensi pH sebanyak 250 ml, serta set larutan internal sensor DO yang berisikan larutan internal 50 ml, amplas 8000 dan 600, serta dilengkapi oleh jarum suntik, serta memiliki set bagian ruang membran DO, dan terakhir memiliki kunci pas untuk melepas sensor DO. Pada gambar juga menunjukkan bahwasanya alat ini memiliki unit tampilan dan probe sensor dengan masing-masing memiliki berat 0,8 kg dan 1,8 kg. Komponen-komponen ini terhubung dengan kabel panjang yang panjang maksimumnya 30 meter, yang nantinya sensor probe ini dikerahkan ke pengukuran air dan dapat mengukur hingga kedalaman kurang lebih 30 meter. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke prosedur. Yang pertama akan dijelaskan oleh Niki. Kepada Niki, saya persilahkan. Untuk titik pengambilan sampel terlebih dahulu, sebelum masuk ke prosedur, kita akan mengetahui di mana kita mengambil titik sampel tersebut. Nah, ini adalah peta lokasi dan stasiun penelitiannya, di mana ada stasiun pengamatannya berjumlah 20, ada pertama Tanjung Intan, kedua Pulau Panjang, ketiga Muara Kakap, keempat Sungai Kupah, kelima Muara Sungai Kupah, dan yang lain-lainnya. Di mana karakteristik tempatnya adalah kedalamannya berkisar antara 2,4 sampai 3,2 meter. Pesisirnya banyak tumbuh bakau yang berasosiasi dengan lingkungannya, berbatasan dengan Pulau Panjang di sebelah timur laut. Itu contoh dari karakteristik pengambilan titik sampelnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam prosedur menggunakan alatnya. Ini adalah prosedur cek antara water quality checker multi-parameter Horiba series U50. Pertama-tama, membuka tutup yang ada pada konektor unit probe dan konektor unit monitor pada water quality checker multi-parameter Horiba seri U50. Tutup konektor berfungsi sebagai pelindung agar tidak terkena air. Kemudian, menghubungkan unit probe dan unit monitor dengan cara memasukkan konektor unit probe ke dalam konektor unit monitor. Posisi tanda merah sejajar saat memasukkan konektor unit probe tidak boleh diputar karena dapat merusak konektor unit monitor. Cara pemasangan konektor unit probe pada konektor unit monitor. Lalu, membuka penutup yang ada pada unit probe dengan memutar penutup searah jarum jam. Komponen dalam unit probe water quality checker multi-parameter Horiba seri U50. Lalu, membuka penutup pada probe KCl dan mengisi probe dengan larutan potasium klorida sampai penuh. Kemudian ditutup kembali dengan cara menekannya. Setelah itu, membersihkan probe KCl dari larutan potasium klorida yang meluber dengan menggunakan tisu. Membuka pengaman yang terpasang pada probe oksigen dan probe pH secara hati-hati. Lalu, membuka pengaman yang terpasang pada probe oksigen dan probe pH secara hati-hati. Setelah itu, menekan tombol power pada unit monitor dan tunggu sampai stabil atau kurang lebih 5 menit. Kedelapan, masukkan unit probe dalam larutan buffer pH 4, kemudian tekan tombol call pada monitor. Memilih automatic kalibrasi pada menu dan menekan tombol enter. Selanjutnya, masukkan pada menu otomatis kalibrasi dan menekan tombol enter kembali. Nah, nilai toleransi yang diperboleh untuk cek antara adalah kurang lebih 2% dari nilai buffer yang digunakan. Dengan kata lain, nilai yang dapat ditoleransi untuk cek antara buffer dengan 4 adalah sampai 3,9 sampai 4,1. Maksudnya, nilai toleransi yang diperbolehnya adalah 3
sampai 4,1 ya. Lalu membersihkan probe dengan Aquades agar tidak ada larutan buffer yang tertinggal. Bila perlu, probe direndam dulu dengan Aquades selama beberapa menit dengan pengulangan perendaman sebanyak 3 kali. Menekan tombol single measurement pada unit monitor untuk memastikan bahwa probe sudah terbebas dari kontaminan larutan buffer. Maka nilai ditunjukkan harus 6,86 sampai 7,14. Apabila di luar nilai tersebut, maka dilakukan perendaman kembali dengan Aquades sampai didapatkan nilai yang sesuai. Baik, kita lanjut ke prosedur yang kedua yang akan dijelaskan oleh Randy. Kepada Randy, saya persilahkan. Selanjutnya ada pengukuran salinitas, total dissolved solid atau TDS, dan turbiditas dalam sampel yang dilakukan di lapangan. Yang ke-1, menghubungkan unit probe dan unit monitor. Kedua, memasang tambang pada kabel di atas unit probe dan memasang pengait yang terletak di unit probe pada unit monitor sebagai pengaman, agar unit probe tidak jatuh atau hilang saat pengamatan di lokasi. Yang ketiga, membuka pengaman yang terpasang pada probe oksigen dan probe pH secara hati-hati. Keempat, memasang kembali penutup yang ada pada unit probe untuk meminimalkan resiko kerusakan akibat benturan saat dimasukkan ke dalam perairan. Kelima, menekan tombol power pada unit monitor dan tunggu sampai stabil atau kurang lebih 5 menit. Selanjutnya, pilih tombol single measurement pada unit monitor untuk 1 kali pengukuran atau tombol multi measurement untuk variasi pengukuran waktu. Kemudian menekan tombol enter. Keenam, memasukkan unit probe ke dalam perairan pada kedalaman tertentu yang diinginkan. Ketujuh, menunggu kurang lebih 2 menit sehingga didapatkan nilai yang stabil. Kedelapan, mencatat nilai salinitas dalam satuan ppt, TDS dalam satuan gram per liter, dan turbiditas dalam satuan NTU yang muncul pada layar monitor. Yang kesembilan, mematikan alat dengan menekan tombol power yang ada pada unit monitor. Kesepuluh, membersihkan semua probe yang ada pada unit probe dengan Aquades, kemudian mengeringkannya dengan menggunakan tisu. Kesebelas, melepaskan tali tambang, pengait, melepaskan konektor, serta memasang semua pengaman dan penutup pada kondisi seperti semula. Baik, kemudian kita akan lanjut ke hasil dan pembahasan. Dapat terlihat pada data pengamatan dari stasiun Tanjung Intan hingga ke lokasi yang terakhir. Di situ terlihat mengenai pengukuran dari salinitas, turbidi, dan TDS, yang dimana masing-masing parameter diukur dengan multi parameter yang sudah tadi dijelaskan. Baik, dari hasil pengamatan, di hasil pengamatan terlihat untuk pengukuran salinitas, total dissolved atau TDS, dan turbiditas perairan pesisir Kabupaten Kuburaya atau di Kalimantan Barat, terlihat bahwasannya pengamatan salinitas di perairan Kuburaya berkisar dari 0,1 sampai 29,9, yang dimana nilai salinitas pada saat pengamatan tergolong perairan tawar sampai payau. Menurut Effendi 2003, salinitas perairan tawar biasanya kurang dari 0,5, perairan payau antara 0,5 sampai 30%, dan perairan laut 30 sampai 40%. Kemudian nilai turbiditas selama pengamatan berada pada kisaran 0,1 sampai 108 NTU, yang dimana nilai turbiditas terendah berada pada pengamatan di wilayah Tanjung Intan, Muara Kakap, Tanjung Tempurung, dan Tanjung Bunga pada bulan September. Nilai turbiditas tertinggi berada di wilayah Tanjung Bunga pada bulan November, di mana pada wilayah tersebut nilai turbiditas menunjukkan pola meningkat selama bulan Juni, September, hingga bulan November. Meningkatnya turbiditas diduga akibat tingginya masukan air tawar yang membawa banyak partikel padatan dari proses erosi yang sangat tinggi dari Sungai Kapuas. Kemudian total dissolved solid atau TDS. Perairan sangat dipengaruhi oleh pelapukan batuan, limpasan dari tanah, dan pengaruh antropogenik yang berupa limbah domestik dan industri. Menurut Haryadi 1991, TDS adalah bahan-bahan terlarut dalam air yang tidak tersaring dengan kertas saring
milipore ukuran pori-pori 0,45 umikron. Hasil pengamatan TDS berada pada kisaran 0,08 hingga 170,9 0,1 gram per liter. Kemudian dari kelemahan alat pengukuran dengan menggunakan parameter Water Quality Checker Horiba Series U50, terlihat bahwasannya keterbatasan cek antara hanya dilakukan pada probe pH dengan larutan buffer, sehingga apabila probe pH mengalami kerusakan akan berpengaruh pada pembacaan parameter salinitasnya, TDS, dan turbiditasnya. Kemudian jika kita membahas kelebihannya adalah dengan cara pengukurannya lebih praktis dibandingkan instrumen-instrumen yang lain. Karena jika kita mengukur dengan alat tersebut, yang sudah tadi dijelaskan, 11 parameter fisika dapat diukur dengan multi parameter tersebut. Nah, dibandingkan dengan metode-metode lain yang kurang praktis dan memakan waktu. Kita lanjut ke kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Randy. Kepada Randy, saya persilahkan. Baik, kesimpulan dari alat yang bernama Water Quality Checker tersebut, kelemahan dari alat tersebut yaitu pengukuran dengan terletak pada keterbatasan cek antara hanya dilakukan pada probe pH dengan larutan buffer, sehingga apabila probe pH mengalami kerusakan akan berpengaruh pada pembacaan salinitas, TDS, dan turbiditas. Kelebihan dari alat tersebut adalah cara pengukuran lebih praktis dibandingkan dengan metode titrimetri dan tidak menggunakan cairan kimia berbahaya. Hasil pengamatan dari salinitas, turbiditas, dan TDS di perairan pesisir Kabupaten Kuburaya berkisar antara 0 kurang lebih 0,1 sampai 29,9 kurang lebih 0,1 ppt. Untuk turbidity yaitu 0 kurang lebih 0,1 sampai 1,108 kurang lebih 0,1 NTU. Dan untuk TDS 0,008 kurang lebih 0,001 sampai 107,9 kurang lebih 0,1 gram per liter. Nilai salinitas pada saat pengamatan tergolong perairan tawar sampai payau. Baik, mungkin segitu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1. Mungkin bila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dari tutur kata ataupun dari segi video, mohon dimaklumi. Bila ada sumber di ladang, mari kita menumpang madi. Bila ada umurku panjang, mari kita berjumpa lagi. Sekian dari kami pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.